Kali ini kami berdua akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimakumullah. Semenjak kita dalam kandungan ibu sampai kita lahir ataupun bahkan sampai kita di hari akhirat, nantinya surga ataupun neraka, Allah yang nama manusia tak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang nikmat Allah, berarti kita tidak terlepas dari 4 perkara yang harus kita ketahui selaku hamba Allah. Yang pertama yaitu orang yang memberi nikmat. Yang kedua, nikmat yang diberikan. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat. Yang keempat, ucapan syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimah. Yang pertama, orang yang memberikan nikmat. Orang yang memberikan nikmat adalah Allah. Dialah yang berkuasa menambah dan mengurangkan nikmat yang ada pada diri insan. Kalau Allah yang berkehendak untuk menambahkan, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya, dan begitu pula sebaliknya. Rahimakumullah. Yang kedua yaitu nikmat yang diberikan Allah. Secara garis besar, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya terbagi 2. Yang pertama, nikmat ijad, artinya mengadahkan sesuatu, nikmat yang belum ada. Dan yang kedua, nikmat imdad, yaitu nikmat yang diberikan Allah. Nikmat yang diberikan Allah itu adalah nikmat iman dan kesehatan. Kalau Allah manusia menghitung nikmat Allah yang ada, meskipun dibantu oleh komputer, alat teknologi canggih lainnya, tak sanggup pun menghitungnya. Wa in ta'addu ni'matillah, artinya, dan jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya takkan sanggup kamu menghitungnya. Kaum muslimin wal muslimah. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat Allah, sikap manusia dalam menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah ketika dia telah menerima nikmat yang diberikan oleh Allah, lalu dia tidak ingin akan orang yang memberi nikmat. Dan ada pula orang yang ketika menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ingin akan orang yang memberi nikmat kepadanya, sehingga akan terlancarlah di mulutnya kalimat-kalimat yang baik dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti ini akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innal azabi lasyadid. Sungguh jika kamu syukuri nikmatku, akan kutambahkan nikmat yang kuberikan kepadamu, dan jika kamu kufur terhadap nikmat yang kuberikan, niscaya azabku sangat pedih. Masyiral muslimin wal muslimah rahim. Yang keempat yaitu adanya ucapan syukur terhadap nikmatnya. Nah, kewajiban kita selaku orang mukmin dengan berdasarkan ayat di atas adalah mensyukuri nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Dan salah satu tanda-tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah lainnya, ucapan-ucapan baik pada mulutnya. Contoh kecilnya saja, ketika kita akan makan diawali dengan bismillah, dan ketika kita selesai makan dan membacanya dengan alhamdulillah, adalah salah satu contoh sikap orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu contoh lagi menandakan orang yang bersyukur kepada Allah adalah dia mau berterima kasih kepada sesama manusia ketika orang lain memberikan sesuatu yang bermanfaat baginya, apakah itu perkara dunia apalagi urusan akhirat. Pernah dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, la tashkurullah man la yaskurun nas, artinya tidaklah dinamakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Muslimin wal muslimah. Sebagai kesimpulan yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikannya kepada kita dengan jalan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan yang kedua, berdasarkan surah Ibrahim ayat 7, manusia akan diazab apabila dia meninggalkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu pula sebaliknya, apabila kita bersyukur, tentu nikmat yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Baik, itulah tadi ceramah singkat yang